Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenalan, saya Gilang Irfan Maulana dari kelas B dengan NPM 233507071. Izin menuntaskan UTS perbandingan politik yang diampu oleh Bu Nisa. Dengan judul Perbandingan Hyperinflasi di negara Argentina dan juga Zimbabwe. Hyperinflasi secara umum digunakan untuk menggambarkan situasi di mana harga semua barang dan jasa naik tak terkendali selama periode waktu tertentu. Dengan kata lain, hyperinflasi adalah inflasi yang sangat cepat. Hyperinflasi umumnya terjadi ketika peningkatan signifikan dalam jumlah uang yang beredar didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah uang beredar seringkali disebabkan oleh pemerintah yang mencetak dan mensuntikan uang lebih banyak ke dalam ekonomi domestik atau untuk menutupi defisit anggaran. Ketika lebih banyak uang beredar, nilai mata uang menurun dan harga sangat naik. Hyperinflasi di Zimbabwe. Zimbabwe adalah negara yang pernah mengalami hyperinflasi yang sangat signifikan di masa lalu. Dolar Zimbabwe tidak lagi digunakan secara aktif karena secara resmi ditangguhkan oleh pemerintah karena hyperinflasi yang merajalela. Satu dekade lalu, selama krisis keuangan, Zimbabwe mencatat kejadian hyperinflasi tertinggi kedua dalam sejarah dunia. Tingkat inflasi negara itu terjadi pada November 2008 mencapai 79 miliar %. Harga-harga di Zimbabwe hampir naik 2 kali lipat setiap hari dan naik kembali di hari berikutnya. Dengan tingkat pengangguran yang melebihi 70%. Aktivitas ekonomi di Zimbabwe hampir terhenti dan mengubah ekonomi domestik menjadi ekonomi barter. Penyebab hyperinflasi Zimbabwe dikaitkan dengan berbagai guncangan ekonomi. Pemerintah nasional meningkatkan jumlah uang yang beredar sebagai respon terhadap meningkatnya utang nasional. Terjadi penurunan signifikan dalam output ekonomi dan ekspor, dan korupsi politik semakin merajalela dengan ekonomi yang pada dasarnya lemah. Hyperinflasi di Zimbabwe lepas kendali menyebabkan mata uang asing seperti dolar dan lain-lainnya digunakan sebagai alat tukar, bukan dolar Zimbabwe. Presiden Zimbabwe sudah memperlakukan berbagai serangkaian reformasi ekonomi yang terbukti membawa bencana. Reformasi lahan yang tidak terstruktur dengan baik menyebabkan penurunan tajam dalam produksi pangan, yang menaikkan harga pangan bahkan ketika sektor perbankan kolaps akibat sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika Serikat, Uni Eropa dan juga IMF. Pada tahun 2000, pemerintah Zimbabwe menyita lahan dari penduduk pertanian kulit putih dan mendistribusikannya kembali kepada petani kulit hitam. Namun, banyak pemilik baru yang tidak memiliki pengalaman dan sumber daya untuk mempertahankan produktivitas pertanian. Hal ini menyebabkan penurunan tajam dalam hasil pertanian. Ketidakmampuan sektor perbankan untuk memobilisasi dana untuk investasi dan pinjaman sebagian disebabkan oleh penjarahan politik oleh elit masyarakat dan pejabat pemerintah. Selain karena krisis moneter dan juga banyak bahan pangan yang kurang sehingga harga naik, pemerintah Zimbabwe juga mencetak mata uang baru dalam jumlah besar untuk membiayai aksi militer di Republik Demokratik Kongo, serta mengimpor cukup banyak makanan untuk mengurangi risiko kelaparan nasional. Langkah untuk meningkatkan impor makanan ternyata menjadi katalis lain untuk hyperinflasi karena Zimbabwe mendapati dirinya terlilit hutang yang lebih besar dalam mata uang asing. Selain itu, tidak ada upaya yang dilakukan oleh rejim Mugabe untuk mengurangi bentuk pengeluaran pemerintah lainnya. Tingkat keparahan inflasi juga disertai dengan korupsi institusional dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah dan mata uang. Hal ini membuat dolar Zimbabwe hampir tidak bernilai sehingga memaksa orang untuk menukar barang atau menggunakan mata uang asing untuk bertransaksi. Akibatnya, pasar gelap untuk mata uang asing menjadi metode umum untuk memperoleh barang dan jasa dengan nilai yang relatif konsisten. Ketika inflasi mencapai titik tertinggi sepanjang masa, pemerintah Zimbabwe mulai melembagakan beberapa reformasi. Pertama, mereka mengadopsi mata uang asing termasuk dolar AS dan juga euro sebagai mata uang resmi yang memungkinkan mereka menstabilkan harga, nilai tukar dan membangun kembali kepercayaan terhadap mata uang. Yang kedua, pemerintah berhenti mencetak dolar Zimbabwe dan mengizinkan masyarakat untuk menggunakan mata uang asing pilihan mereka, terutama dolar Amerika Serikat. Hal ini memulihkan kepercayaan konsumen terhadap nilai mata uang. Akibat dari gerakan reformasi tersebut, inflasi di Zimbabwe turun secara perlahan selama bertahun-tahun mencapai 43% pada bulan Juli 2018, meskipun Menteri Keuangan Zimbabwe menyatakan pada 2015 mereka tidak akan mencoba mengembalikan mata uang nasional.
Rejim baru pada tahun 2019 mengumumkan mata uang Zimbabwe yang baru memicu kembalinya hyperinflasi. Ketika dikeluarkannya mata uang ini, hyperinflasi kembali menerjang Zimbabwe dengan inflasi mencapai 417,25% pada bulan Oktober 2020. Setelah mencapai puncak inflasi hampir 557% pada akhir 2020, dolar Zimbabwe telah kembali ke tingkat inflasi tahunan yang lebih rendah, yaitu 2 digit. Namun pada bulan Juni 2023, inflasi tahunan kembali naik 3 digit dan menjadi 172%. Angka-angka ini berdasarkan data dari IMF. Hyperinflasi di Argentina. Sedangkan di Argentina, pada tahun 2023, Argentina mencapai tingkat inflasi sebesar 211%, tertinggi sejak tahun 1990. Tingkat inflasi tersebut terus meningkat karena orang-orang meninggalkan peso dan beralih ke dolar AS. Dan Bank Sentral membiayai pengeluaran pemerintah yang boros. Presiden baru Argentina, Javier Milei, telah menyuarakan pemotongan pengeluaran pemerintah dan dolarisasi ekonomi untuk mengakhiri hyperinflasi dan memulihkan pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakannya menghadapi hambatan politik dari partai-partai oposisi. Akar penyebab hyperinflasi di Argentina sama dengan hyperinflasi di Zimbabwe, yaitu pertumbuhan ataupun percetakan uang berlebih di dalam negeri yang disebabkan oleh bank sentral yang mengakomodasi pemborosan fiskal. Akibatnya, sehingga nilai mata uang turun dan harga-harga bahan pokok naik. Dan juga para politisi di Argentina menguasai bank sentral untuk keuntungan mereka sendiri. Jadi di Argentina sama juga dengan Zimbabwe, yaitu dengan pertumbuhan uang berlebih dan juga korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Sehingga pemerintah dapat membelanjakan uangnya dengan bebas dan menjalankan defisit dengan mengetahui bahwa Bank Sentral Republik Argentina akan membiayainya. Tingkat inflasi tahunan mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 276,2%. Lonjakan inflasi yang begitu drastis ini tidak hanya menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang mengkhawatirkan, tetapi juga menimbulkan dampak yang meresahkan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Argentina. Dampak langsung dari inflasi yang meroket ini adalah memaksa sejumlah warga Argentina untuk bertahan hidup dengan cara yang tidak terbayangkan sebelumnya. Banyak di antara mereka yang terpaksa melakukan pengaisan sampah sebagai upaya untuk memperoleh makanan sehari-hari. Meskipun sudah melakukan berbagai upaya, inflasi hanyalah salah satu dari sejumlah masalah yang dihadapi oleh Argentina. Tingkat suku bunga di negara tersebut juga mencapai puncaknya, yaitu mencapai sekitar 130% pada akhir tahun 2023. Untuk mengatasi masalah inflasi ini, Bank Sentral mengambil langkah-langkah pengetatan moneter yang agresif sebagai bagian dari strategi untuk menangani eskalasi inflasi yang semakin parah. Namun, dampak dari kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada penurunan tingkat inflasi, tapi juga berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin tergerus. Di sisi lain, masalah struktural perekonomian Argentina juga semakin terkuak. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB mencatat angka yang tinggi, yaitu berada di kisaran 85% pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan tantangan serius dalam mengelola beban utang negara yang terus meningkat. Sementara itu, defisit anggaran pemerintah yang terus membesar mencapai 2,4% dari PDB pada tahun yang sama, sebuah angka yang jauh melampaui rata-rata historis. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dan dalam pengelolaan keuangan negara, menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi yang jangka panjang. Dengan kedua masalah ini secara bersama-sama menciptakan lingkungan ekonomi yang tidak stabil dan menantang bagi Argentina. Dengan beban utang yang terus meningkat dan defisit anggaran yang semakin besar, pemerintah dihadapkan pada tekanan untuk mencari solusi yang efektif dalam mengelola keuangan negara. Setelah melakukan perbandingan antara hyperinflasi di Zimbabwe dan juga di Argentina, bahwa hal yang paling mempengaruhi hyperinflasi adalah pertumbuhan uang yang berlebih ataupun percetakan uang secara besar-besaran, sehingga nilai mata uang turun dan harga barang dan jasa bisa meningkat berkali-kali lipat. Selain pencetakan uang berlebih, korupsi juga berpengaruh terhadap hyperinflasi ini. Selain hal persamaan dua tersebut, ternyata ada juga perbedaan, yaitu Zimbabwe terjadi hyperinflasi karena reformasi ekonomi yang terbukti salah dan juga membawa bencana kepada negara Zimbabwe sendiri. Dan juga kesalahan pemerintah dalam mencetak mata uang dolar Zimbabwe terbaru. Sehingga ketika inflasi sudah turun namun mereka menciptakan uang baru
inflasi itu naik lagi karena uang baru tersebut tidak berguna di negara Zimbabwe sendiri. Sedangkan hyperinflasi yang terjadi di Argentina disebabkan oleh pemerintahnya yang boros. Hal ini terjadi karena bank sentral dikuasai oleh pemerintah sehingga mereka bebas belanja dan melakukan defisit apapun. Oleh karena itu terjadi ketidakstabilan ekonomi karena utang pemerintah terus menumpuk sehingga suku bunganya terus meningkat dan pertumbuhan uang di dalam negara terus meningkat sehingga nilai mata uang anjlok.